Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Susilorini di mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga. Kali ini kita akan membahas tentang konsep gender dan hak-hak reproduksi. Nah, harapan saya setelah kita mengikuti perkuliahan ini, nanti Anda akan paham pengertian gender, kemudian perbedaan gender dengan seks, lalu apa itu kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang sistem reproduksi manusia. Apa sih yang dimaksud dengan reproduksi? Nah, secara sederhananya, reproduksi itu berasal dari kata re, yang artinya kembali, dan produksi, yang artinya membuat atau menghasilkan. Sehingga reproduksi itu bisa kita artikan sebagai suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Nah, di slide Anda bisa melihat sistem reproduksi wanita. Jadi sistem reproduksi wanita secara anatomi, ya ini sudah Anda pelajari di semester 1 kemarin pada mata kuliah anatomi fisiologi. Sistem reproduksi wanita itu dibagi menjadi eksternal dan internal. Ya, secara garis besarnya nanti kalau internal Anda akan melihat ada tuba fallopi, fimbre, ovarium, uterus tentunya, serviks, kemudian ada vagina, klitoris, dan vulva. Nah, secara fisiologinya yang mempengaruhi sistem reproduksi wanita itu ada hormon. Antara lain adalah hormon FSH dan LH yang diproduksi di gland pituitari. Kemudian ada juga hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi di ovarium. Nah, kemudian ini adalah gambar tentang siklus menstruasi di mana hormon-hormon tadi mempengaruhi proses reproduksi pada wanita. Penjelasannya adalah pada siklus menstruasi ini terdapat 4 fase. Fase yang pertama biasanya itu disebut dengan fase poliferasi, di mana fase ini dimulai dari hari kelima pada saat menstruasi yang biasanya berlangsung sampai dengan hari ke-14 setiap siklus mensnya. Nah, pada masa inilah atau pada fase inilah hormon estrogen punya peran penting ketika siklus menstruasi berlangsung. Kenapa? Karena hormon estrogen ini berfungsi untuk menghambat FSH dan menguatkan LH, sehingga dia akan menyebabkan lapisan darah di dalam rahim menebal. Pada fase ini, sel telur menunggu sel sperma untuk membuahinya. Nah, kemudian masuk ke fase kedua atau biasa disebut dengan fase ovulasi. Fase ini biasanya sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma, ya, dia akan bertahan kurang lebih 24 jam untuk menunggu sperma membuahinya. Tapi, jika tidak dibuahi oleh sperma, maka ia akan melepaskan diri dari tuba fallopi menuju ke rahim. Jadi dia berjalan dari tuba fallopi menuju ke rahim untuk kemudian hancur dan bersekresi pada dinding rahim. Nah, lalu masuklah fase ketiga yang disebut dengan fase luteal. Pada fase luteal ini, hormon progesteron akan terlepas. Sehingga menyebabkan penebalan pada dinding rahim. Jadi dinding rahimnya semakin menebal. Pada umumnya wanita pada fase ini dia akan merasakan sakit karena adanya kontraksi otot-otot rahim untuk mengeluarkan darah menstruasi atau dinding rahim tadi yang menebal untuk keluar sebagai menstruasi. Nah, di fase ini juga biasanya ditandai dengan mood yang tidak stabil. Ya, kadang-kadang kita merasa senang atau merasa sedih tiba-tiba atau gampang tersinggung. Nah, biasanya kita sebut fase ini dengan premenstrual syndrome. Ya. Namun pada fase luteal ini disebut sebagai fase sebelum wanita memasuki siklus menstruasi, yakni fase keempat. Nah, fase keempat atau fase terakhir dalam proses menstruasi ini adalah masa di mana dinding rahim yang tadinya tebal akan luruh dan berubah menjadi darah yang keluar dari vagina.
Nah, pada hari pertama, biasanya seorang wanita mendapati warna darahnya yang pekat dan kental, disertai dengan rasa nyeri yang cukup hebat. Nah, pada tahap terakhir inilah disebut dengan siklus menstruasi. Nah, lepas dari siklus menstruasi, kita akan masuk pada pengertian kesehatan reproduksi sendiri. Nah, kesehatan reproduksi itu adalah kesehatan secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Jadi utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Ya, bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, tapi mencakup semuanya, ya fisiknya sehat, mentalnya sehat, sosialnya sehat, gitu. Nah, ruang lingkup kesehatan reproduksi sendiri ada peningkatan status wanita dan gender. Jadi bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan berperan untuk meningkatkan status wanita dan kesetaraan gender di masyarakat. Kemudian pelaksanaan keluarga berencana, penanganan pengawasan keselamatan ibu hamil dan melahirkan, penanganan masalah KTD atau kehamilan tidak diinginkan supaya tidak berlanjut menjadi aborsi, kemudian penanganan infeksi alat reproduksi atau infeksi menular seksual, termasuk masalah HIV/AIDS, penanganan infertilitas atau kemandulan, kemudian penanganan keganasan pada organ reproduksi, penanganan masalah gizi dan kesehatan terhadap ibu hamil, bayi, anak, dan ibu menyusui, penanganan kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja, serta penanganan masalah reproduksi pria dan wanita usia lanjut. Itu ruang lingkup kesehatan reproduksi. Nah, selain ruang lingkup tadi, dalam kesehatan reproduksi juga ada permasalahan, khususnya pada dimensi wanita. Antara lain adalah masalah pada status sosial dan peran wanita di masyarakat, kemudian single parents, pekerja seks komersial, kekerasan pada perempuan, pelecehan seksual dan pemerkosaan, masalah incest atau hubungan seksual sedarah, ya, kemudian aborsi, perkawinan usia muda dan usia tua. Nah, kita akan bahas satu persatu masalah seputar kesehatan reproduksi wanita. Yang pertama adalah masalah tentang status sosial dan peran wanita di masyarakat. Status sosial sendiri, kalau kita artikan, status adalah keadaan atau kedudukan orang atau badan dan sebagainya dalam hubungannya dengan masyarakat. Sehingga status sosial wanita diartikan sebagai kedudukan wanita dalam masyarakat. Status wanita dalam masyarakat ini meliputi status reproduksi dan status produksi. Jadi bukan hanya wanita sebagai penerus keturunan, tapi juga wanita harus berdaya produksi, memberdayakan diri. Nah, kedudukan wanita sendiri dalam masyarakat adalah sebagai individu, sebagai anggota keluarga, dan sebagai masyarakat. Status ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti misalnya rendahnya kedudukan wanita dari pria, rendahnya tingkat pendidikan wanita dibanding pria, kemudian kurangnya atau rendahnya perlindungan hukum, hak dan kewajiban wanita, serta peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya, status wanita ini seringkali terhambat atau tidak diakui kelebihannya atau prestasinya karena dianggap dia lebih rendah dari pria. Jadi wanita seringkali harus nurut pada pria. Pengambil keputusan dalam keluarga tentu di lingkungan kita, di masyarakat kita masih di pria, sehingga kadang-kadang pendapat wanita itu seringkali diabaikan atau tidak dianggap. Nah, kemudian tingkat pendidikan wanita dibanding pria. Biasanya wanita nggak usah sekolah, nanti juga di rumah jadi ibu rumah tangga, pekerjaannya di dapur, ngurus anak, ngurus suami. Walaupun memang seiring perkembangan zaman, sekarang wanita sudah lebih berdaya ya. Sudah banyak sarjana-sarjana perempuan ya, kemudian bahkan menteri kita itu banyak juga perempuan dan dia berprestasi ya. Tetapi
seringkali di masyarakat, khususnya dengan tingkat pendidikan yang rendah, itu seringkali masih menganggap merendahkan tingkat pendidikan wanita ya di pedesaan atau pedalaman ya, yang sekolah biar laki-laki saja, perempuan cukup di rumah. Ya lebih parahnya lagi karena dia nggak sekolah, kemudian dia dinikahkan pada usia yang masih belia misalnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita sebagai tenaga kesehatan. Kemudian rendahnya pelindungan hukum, hak dan kewajiban wanita. Nah, peran ganda wanita saat ini banyak sekali ya, wanita sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pencari nafkah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena seringkali peran ganda ini akhirnya menimbulkan masalah atau konflik di mana wanita akhirnya kelebihan beban karena dia harus berperan untuk mengurus keluarga ya, masak, mengurus anak, mengurus suami, juga mencari nafkah. Gitu. Nah, peran wanita dapat dilihat sebagai berikut. Peran wanita berkaitan dengan kedudukannya dalam keluarga, yakni ibu rumah tangga, istri, pendamping suami, pencari nafkah, atau teman hidup. Atau peran wanita berkaitan dengan kedudukannya dalam masyarakat sebagai makhluk sosial yang berpartisi aktif, salah satunya adalah dalam kesejahteraan keluarga di masyarakat. Gitu. Jadi harus berdaya ya jadi perempuan. Kemudian masalah lain pada kesehatan reproduksi wanita adalah single parents, yakni orang tua tunggal, yaitu keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua dengan anak-anak akibat perceraian atau ditinggal pasangannya. Gitu. Kemudian masalah selanjutnya adalah pekerja seks komersial, yakni suatu pekerjaan di mana seorang perempuan menggunakan atau mengeksploitasi tubuhnya untuk mendapatkan uang. Nah, ini kan sangat riskan ya bagi seorang perempuan. Dia bisa tertular infeksi menular seksual ya, macam-macam, ada sifilis, gonorrhea, bahkan HIV/AIDS ya. Kemudian wanita juga rentan mengalami kekerasan ya. Misalnya pemaksaan meliputi tindakan seksual, baik itu pemaksaan pada tindakan seksual, pemaksaan secara psikologis, fisik, ekonomi, ya, yang dilakukan oleh individu terhadap individu yang lainnya dalam hubungan baik rumah tangga atau hubungan karib, ya, suami dengan istri, gitu, atau orang tua dengan anak. Nah. Kemudian selain itu ada juga masalah pelecehan seksual. Nah, yang dimaksud dengan pelecehan seksual ini adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif ya, seperti misalnya rasa malu, tersinggung, marah, dan sebagainya. Ya, pada diri seseorang yang menjadi korban tentunya. Tuh. Kemudian masalah selanjutnya adalah masalah pemerkosaan. Pemerkosaan ini adalah pemaksaan atau serangan atau penganiayaan seksual. Karena perkosaan ini merupakan suatu tindakan kekerasan dengan menggunakan seks sebagai alat kekerasannya. Nah, kalau kekerasannya bukan dalam bentuk seks ya disebutnya kekerasan, tapi kalau kekerasannya itu dalam bentuk seks ya disebutnya pemerkosaan. Kemudian masalah lain adalah masalah incest atau hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga atau anggota keluarga yang mempunyai hubungan pertalian darah. Jadi misalnya ayah dengan anaknya, kakak dengan adiknya yang sekandung ya, ini namanya incest. Jadi bukan princess Syahrini, tapi ini incest. Hubungan seksual sedarah ya. Nah, selanjutnya adalah wanita pekerja. Wanita pekerja, yakni adalah wanita yang mempunyai kegiatan sehari-hari untuk melakukan aktivitasnya dan bekerja di instansi tempat mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial dan meningkatkan keterampilan atau taraf hidupnya. Masalah pada wanita bekerja ini adalah tentunya karena dia harus membagi waktu sebagai ibu rumah tangga tadi seperti kita bahas sebelumnya dan sebagai wanita karir, sehingga bebannya baik secara fisik maupun psikologis tentunya lebih berat dibandingkan wanita pada umumnya. Nah,
biasanya kesehatannya bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi kesehatan psikologisnya juga akan terganggu, misalnya stres dan lain-lain. Nah, peran tenaga kesehatan pada pendampingan wanita pekerja juga sangat diperlukan. Kemudian masalah kesehatan reproduksi lainnya adalah aborsi. Di aborsi ini, aborsi adalah merupakan salah satu tindakan medis yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan. Ya, jadi kalau aborsi ini untuk mengakhiri kehamilan, kalau abortus adalah berakhirnya kehamilan. Karena seringkali rancu antara aborsi dan abortus. Ya. Nah, kita lanjut. Dengan melakukan aborsi, janin dapat segera dikeluarkan sebelum dia bisa hidup di luar kandungan. Nah, kenapa harus sampai mengakhiri kehamilan sebelum waktunya? Biasanya karena berawal dari kehamilan tidak diinginkan. Maka sebagai tenaga kesehatan, sebelum itu lari ke aborsi, kita harus mencegah supaya kehamilan tidak diinginkan itu tidak terjadi. Baik pada wanita yang sudah bersuami atau berkeluarga, punya dalam ikatan pernikahan, atau pada wanita yang belum dalam ikatan pernikahan, misalnya pada pelajar, pada remaja. Tuh. Nah, masalah selanjutnya yakni adalah perkawinan tua dan perkawinan muda. Ini juga jadi masalah. Sekarang sudah banyak ya, di berita-berita itu juga ada anak yang masih belia, belum 17 tahun sudah dinikahkan. Alasannya supaya misalnya supaya untuk menghindari dosa, atau karena anaknya sudah tidak mau sekolah ya, atau bahkan biasanya pada masyarakat homeless ya yang tidak punya tempat tinggal, terus mereka hidup berkoloni atau berkelompok, akhirnya saling suka lalu menikah tanpa memperhatikan usia walaupun masih anak-anak misalnya ya. Padahal ini sangat beresiko. Jadi perkawinan itu kan ikatan batin antara wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia ya dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ini kalau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Tapi sekarang paradigmanya bergeser ya. Banyak sekali orang menikah di usia muda, bahkan ada pula yang menikah di usia tua. Misalnya karena dia mengejar karir terlebih dahulu atau masih menikmati hidup sehingga usia 35 tahun sudah lewat dari masa reproduktif, dia baru memikirkan untuk berkeluarga. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Anda bisa nanti masuk di forum diskusi di Skalsa Mata Kuliah Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga. Baik, kita lanjut ke subpokok bahasan selanjutnya, yakni diskriminasi dan pengaruh utamaan gender. Apa sih yang disebut dengan gender? Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh kondisi sosial, ya, dibentuk oleh sosial budaya. Jadi gender ini bukan kodrat Tuhan, sehingga bisa berubah, karena dia dibentuk oleh sosial budaya. Konsep gender ini menyebabkan terbentuknya stereotip yang ditetapkan oleh budaya. Contohnya, karakter laki-laki itu adalah maskulin, rasional. Kalau perempuan itu adalah feminim, emosional. Nah, sehingga kadang-kadang kalau ada laki-laki feminim itu aneh di masyarakat. Atau ada perempuan yang maskulin, ya ini dianggap nyeleweng gitu. Nah, apa sih perbedaan antara seks dan gender? Nah, kalau seks itu dia tidak bisa berubah karena sudah dari Tuhan lahir langsung jenis kelaminnya kelihatan perempuan atau laki-laki, tidak bisa dipertukarkan ya. Tapi kalau sekarang teknologi sudah canggih, mau dari laki-laki pengen jadi perempuan operasi kelamin ya, perempuan pengen jadi laki-laki operasi kelamin ya. Tapi kalau secara seks ini tidak bisa dirubah. Kalau mau merubah, rubah semuanya ya. Nah, kemudian seks ini sifatnya permanen sepanjang masa sampai akhir hayat ya, karena dia ditentukan oleh kodrat. Tapi kalau gender ini bisa berubah. Dia bisa dipertukarkan. Peran wanita bisa berperan jadi laki-laki, laki-laki bisa melaksanakan peran perempuan. Misalnya nyuci baju, masak ya. Tuh. Kemudian gender ini bergantung pada masa, tergantung masanya. Ya, tergantung
paradigma yang ada di masyarakat, karena gender ini adalah buatan manusia. Nah, saat ini yang diperjuangkan adalah kesetaraan gender, jadi kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai individu. Gitu. Nah, isu gender di bidang kesehatan itu yang perlu diluruskan, ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Antara lain adalah laki-laki dan perempuan ini selalu dibedakan dalam hal pemaparan terhadap penyakit. Jadi laki-laki ini dianggap lebih kuat menghadapi penyakit atau tahan sakit dibanding perempuan. Akses terhadap layanan kesehatan, ya, seringkali kita membuat blok antara laki-laki dan perempuan. Kemudian akibat dari masalah kesehatan, misalnya tadi laki-laki wanita lebih gampang sakit, ya. Itu isu-isu seperti itu yang harus diluruskan, bahwa sehat sakit itu bukan tergantung dari jenis kelamin, gitu. Nah, selanjutnya tujuan dan sasaran asuhan kesehatan reproduksi. Jadi, tujuan utama program kesehatan reproduksi adalah meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan seksualitasnya, sehingga hak-hak reproduksinya dapat terpenuhi, yang pada akhirnya menuju peningkatan kualitas hidupnya. Nah, sasaran kesehatan reproduksi sendiri adalah bertujuan untuk pemberantasan tetanus neonatorum. Angka insidennya diharapkan kurang dari 1 kasus per 1.000 kelahiran hidup di semua kabupaten. Nah, hak reproduksi sendiri menurut ICPD tahun 94 itu menjamin hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu untuk memiliki anak atau memperoleh informasi, yang juga berarti memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Ini adalah isi pernyataan hak reproduksi di ICPD, ya, sehingga membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan adalah hak semua orang. Nah, tentang hak, setiap orang itu lahir dengan hak asasi manusia, termasuk hak seksual dan reproduksi yang harus dihargai, sehingga hak ini tidak datang bersamaan dengan tanggung jawab. Bahkan orang yang tidak bertanggung jawab sekalipun dia tetap memiliki hak. Jadi yang perlu kita tekankan adalah hak itu perlu kita pelajari dan kita latih untuk bisa menghargai hak-hak orang lain sepenuhnya. Nah, apa sih hak dalam seksual atau hak kesehatan reproduksi? Antara lain adalah memperoleh standar tertinggi dari standar kesehatan seksual, yakni memperoleh akses pelayanan kesehatan reproduksi, mencari, menerima, dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, memperoleh pendidikan seks, memperoleh respek jasmani seutuhnya, kemudian memutuskan untuk melakukan aktivitas seksual atau tidak, itu adalah hak setiap orang, menyetujui hubungan seksual, menyetujui pernikahan, jadi pernikahan nggak boleh dipaksa karena ini hak asasi manusia. Kemudian memutuskan apakah akan mempunyai anak atau tidak dan kapan akan mempunyai anak, ini juga hak setiap orang. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan itu wajib memberikan konseling atau informasi yang tepat kepada masyarakat supaya mereka bisa mengatur kapan dia akan mempunyai anak. Kemudian hak untuk meneruskan kehidupan seks yang memuaskan, aman, dan menyenangkan.